Setelah memutuskan hubungan dengan Vikram, Buma segera mengunci pintu ruangan, berharap pria itu tidak kembali. Namun kekhawatirannya terbukti. Vikram datang lagi dan memaksa Buma membuka pintu. Keributan itu segera menjadi pusat perhatian para mahasiswa yang lalu lalang. Buma gemetar ketakutan. Ia memohon agar Vikram pergi, tetapi Vikram justru merengek, menangis, dan memohon belas kasihan. Vikram terdengar putus asa dan tidak terkendali. Dosen dan pegawai kampus akhirnya turun tangan, meminta semua orang membubarkan diri. Dengan terpaksa Vikram pergi, namun amarah dan kekecewaannya tak berhenti di situ. Di kamar asramanya, ia mengamuk seperti orang kehilangan akal, menghancurkan barang-barang, melampiaskan luka hatinya sendiri. Untunglah teman-temannya berhasil menghentikannya sebelum keadaan semakin buruk. Bukan hanya Vikram yang terluka, Buma pun hancur dan merasa sangat bersalah. Namun ia tahu, keputusan itu harus diambil. Bertahan hanya akan membuatnya semakin menderita secara batin. Putus dengan Vikram tidak serta-merta membuat hidup Buma tenang. Vikram dan gengnya mulai mengganggunya. Cinta yang dulu terasa begitu besar kini berubah menjadi kebencian yang mengerikan. Vikram mencekik Buma, menuduhnya telah mempermainkan perasaannya. Aku tidak akan membiarkanmu hidup damai, ancamnya. Aku akan memberitahu semua orang berapa kali kamu tidur denganku. Jika kamu menikah, aku akan datang dan memberitahu calon suamimu. Ancaman itu membuat Buma ketakutan. Namun ia memaksa dirinya tetap kuat dan tetap masuk kuliah seperti biasa. Keesokan harinya, saat pulang kuliah, Buma terkejut melihat kerumunan di depan kamarnya. Orang-orang tertawa sambil merekam dengan ponsel. Mereka terdiam saat melihat Buma. Betapa hancur hatinya ketika ia menyadari pintu kamarnya penuh tulisan jorok dan menjijikan. Foto dirinya ditempel bersama nomor telepon. Tulisan itu menyebut siapapun yang menginginkan seks bisa menghubunginya. Dada Buma terasa sesak, malu, sedih, marah, dan sakit hati bercampur menjadi satu. Ia menangis dan masuk ke dalam kamar. Jiwanya benar-benar terguncang. Begitu teganya Vikram melakukan kekejian itu. Di saat Buma menangis sendirian, Vikram justru bersenang-senang mengikuti acara kampus bersama teman-temannya. Ia bahkan menerima rekaman video saat Buma membaca tulisan di pintu kamarnya. Penderitaan Buma belum cukup baginya. Vikram ingin menghancurkan Buma sepenuhnya, hingga kabur dari kampus sebelum ujian akhir. Saat Buma masih menangis, tiba-tiba seseorang menyiramkan air ke pintu kamarnya. Buma terkejut dan ketakutan. Ternyata itu Durga. Dengan inisiatif sendiri, Durga membersihkan tulisan-tulisan jorok itu. Tangisan Buma semakin pecah di hadapan Durga. Kehadiran Durga terasa seperti penyelamat. Setelah sedikit tenang, Buma ikut membersihkan pintu kamarnya. Tubuhnya masih bergetar. Durga mengajaknya duduk dan menenangkan diri. Kondisi Buma sangat memprihatinkan. Bahkan air minum pun tak ada. Durga pergi sebentar untuk mengambilkan minuman. Dalam keadaan rapuh itu, Buma merasa sudah tidak sanggup lagi. Ia ingin pulang. Dengan tangan gemetar, ia menelepon ayahnya. Kali ini, Ramesh mengangkat telepon. Mendengar suara ayahnya, Buma menangis lega. Namun suara Ramesh dingin dan sinis. "Kenapa kamu menelepon? Di mana pacarmu itu?"